Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini pada kitab Amsal pasal 5. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatmu, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan menyenangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh, kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kuliahku sendiri, dan minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan shalom. Haleluya. Kita mulai doa kita pagi hari ini, mengawali hari kita percaya ada kemenangan demi kemenangan yang akan kita terima sepanjang hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan hati sama-sama, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau pagi ini kembali kami melalui Zoom, kami bersatu hati, kami bersepakat, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, berkat-Mu begitu melimpah kami rasakan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami semakin erat, dekat dan melekat kepada pribadi Yesus sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terimalah segenap pujian penyembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus
Kita semua sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Dengan iman kita katakan bahwa kita hari ini akan menerima kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus yang berkemenangan katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa sepanjang hari ini kita akan berkemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau meninggikan, biarlah Tuhan semakin ditinggikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Buat setiap anugerah dan berkat-Mu yang tercurah bagi kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, kita katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih
Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu lagi kita katakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, oh, mengatasi sebab Kau besar Tuhan, Kau agung mulia perkasa. Sebab itu kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama kami saat ini. Sebab itu kami mau meninggikan-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
hari kami hanya bagimu Allah kami. Haleluya. 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 Oh Tuhan kami, Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang mulia. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tidak ada kata-kata kami untuk memungkiri kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami kemanapun kaki kami melangkah. Kemanapun kami pergi, Tuhan selalu ada bagi kami, melindungi kami, memperdulikan apa yang kami butuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang suci, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Bapa yang kekal, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kau Allah yang maha suci Tuhan. Allah yang suci, Kau yang maha kuasa Tuhan. Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha mulia, Kau disanjung sampai selamanya. Surga bumi pun seru. Haleluya. 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 Oh kuduslah Tuhan.
angkat tanganmu, katakan, oh haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya. Terpujilah nama, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kuduslah namamu Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami, terima sembah hormat kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang mulia, Kau yang maha suci, hanya Kau Tuhan kami, haleluya. Kami sembah Kau Allah kami yang hidup, Allah kami yang hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap seruan kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang maha suci, maha mulia, maha kuasa dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Dalam lembah kelam sekalipun, Engkau ada Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kami bagi-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sekalipun ku berjalan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun
kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain Tuhan di bawah kolong langit ini, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menerima setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang naik Tuhan, boleh sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat. Sekarang kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapilah lidah bibir hamba-Mu Tuhan, urapi telinga setiap kami yang menerima firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, dicengkram oleh Roh-Mu yang kudus. Hidupkan firman ini Tuhan, sehingga berbicara bagi kami semua Tuhan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, menguatkan yang lemah Tuhan, membawa kami sungguh-sungguh melekat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom, salam damai sejahtera, dan kasih Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam doa pagi membangunkan fajar. Puji Tuhan, setiap hari saudara kita boleh sungguh dengan tekun, dengan setia, mencari wajah Tuhan, kita masuk di dalam pujian penyembahan. Saudara upayakan ketika kita mulai dengan membaca kitab Amsal, kita sungguh-sungguh saudara menerima kebenaran firman itu. Kita juga boleh sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, menerima firman, dan kita juga akan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Hari ini saudara saya akan mengambil satu tema kebenaran firman, kebahagiaan setelah kesengsaraan. Kebahagiaan setelah kesengsaraan. Kita akan melihat sudah di dalam Kejadian pasal 41 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Kita masih sedang membahas kehidupan Yusuf. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa
atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah, saudara ya, sampai dengan ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, sampai ayat 52, saudara ya. Kejadian 41 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Ayat selanjutnya nanti besok. Baik saudara, kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini saudara kita bisa lihat cocok sekali dalam kehidupan Yusuf ya. Bagaimana dia mengalami satu kebahagiaan setelah kesengsaraan. Dan saudara jangan lupa bahwa Tuhan mengizinkan kesengsaraan, kesedihan, proses kehidupan ini berjalan mendahului kebahagiaan, mendahului kesuksesan. Tetapi jangan lupa saudara, kesuksesan itu juga merupakan ujian hidup ya bagi setiap kita. Kita jangan hanya membayangkan bahwa hanya kesengsaraan yang menjadi ujian hidup. Saudara, sama seperti ada seorang yang berkata, ya, ketika melihat monyet, saudara-saudara sekalian, dia berkata monyet ini akan bisa tumbang dengan mudah ketika angin topan puting beliung datang. Saudara, waktu dia coba dengan kekuatannya, maka betul-betul angin topan datang, saudara, kencang sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh monyet tersebut, kera tersebut, wah dia semakin berpegang. Sangat kuat sekali, saudara ya, kepada pohon itu, sehingga dia tidak jatuh. Lalu saudara temannya berkata, gantian saya akan membuat kera ini jatuh dengan mudah. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak memakai kekuatannya untuk mendatangkan angin topan puting beliung yang begitu kencang, tapi dia meniup angin sepoi-sepoi, ya, angin yang sangat pelan sekali, membuat monyet kera itu tertidur, saudara, dan ketika tertidur, lalu dia tidak lagi, saudara, memegang dengan erat dan dengan mudah dia terjatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan hanya berpikir bahwa kesengsaraan bisa menghancurkan hidup kita di satu sisi, betul mungkin ya. Mungkin keakuan kita menjadi hancur, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan kita, kehidupan kita yang mungkin dipenuhi dengan satu kedamaian seperti biasanya, kesenangan mungkin sepertinya tidak ada lagi.
Tetapi bukankah kesengsaraan, kesusahan, proses hidup membuat kita sungguh melekatkan hidup kita kepada Kristus, mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai saudara, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan menjadi angin sepoi-sepoi yang pada akhirnya sangat mudah menjatuhkan kita. Nah, kita lihat di dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana dia dipakai menjadi penyelamat. Saudara-saudara sekalian, setelah dia berjumpa dengan Firaun, menafsirkan dua mimpi Firaun yang pada dasarnya artinya sama. Kan ada 7 tahun kelimpahan yang kemudian disusul dengan 7 tahun kekurangan kelaparan. Tetapi 7 tahun kelaparan ini seperti menelan habis 7 tahun kelimpahan ini seperti tidak ada sisanya. Dan saudara-saudara sekalian, setelah Yusuf menyarankan, terus ada diangkat seorang pemimpin, disertai dengan para penilik, kemudian juga melakukan strategi-strategi yang jitu, maka saudara, Firaun mengangkat Yusuf. Dan di dalam ayat 45, Firaun memberi nama Yusuf, ini bahasa Mesir ya, Zafnat Pa'aneah. Saudara, dan ketika saya memeriksa arti nama Zafnat Pa'aneah ini adalah penyelamat dunia, penyalur makanan, sumber kehidupan, pembuka tabir. Ya, jadi artinya bagus sekali, saudara ya. Penyelamat dunia. Ini seperti satu pengharapan, satu nubuatan ya dari Firaun bagaimana Yusuf ini menjadi penyelamat bukan hanya bagi bangsa Mesir, tapi bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Dia menjadi penyalur makanan, dia menjadi sumber kehidupan, pertolongan, dia membuka tabir sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf, karunia marifat, karunia hikmat yang ada di dalam dia, saudara, membukakan tabir-tabir mimpi yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, apalagi baik mimpi dari Yusuf, salah satu mimpi Yusuf maupun salah satu mimpi dari Firaun, ada hubungannya dengan berkas gandum. Ya, ini sangat berkaitan, berhubungan dengan makanan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf menjadi penyelamat dunia, penyalur makanan, sumber kehidupan, dan membuka tabir. Saudara-saudara sekalian, dan kita bisa melihat di bagian yang kedua, kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan Yusuf, bagaimana dia disiapkan memiliki istri, kehidupan untuk berkeluarga. Yusuf yang jauh dari ayahnya, dari sanak saudaranya yang sudah dibuang, saudara, pada awalnya menjadi budak, sekarang saudara menjadi perdana menteri. Saudara pernah mendengar ada orang yang baru keluar dari penjara langsung diangkat menjadi orang nomor 2 di negara itu, di negeri itu. Saudara, kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya, tidak mungkin. Sungguh tangan Tuhanlah yang mengizinkan merendahkan Yusuf sampai serendah-rendahnya. Tapi ketika tiba saatnya, Tuhan jugalah yang meninggikan, yang mengangkat Yusuf. Dan saudara sekalian, di dalam tempat yang jauh ini, ketika dia diangkat menjadi perdana menteri, orang nomor 2 di Mesir, katakan Raja Firaun memberikan dia seorang istri bernama Asnat, anak Potifera. Ya, bukan anak Potifar, lu saudara, apalagi istri Potifar. Anak Potifera Imam Dion untuk menjadi istrinya. Di dalam tradisi Yahudi ada yang mengatakan bahwa Asnat kemudian saudara setelah menikah dengan Yusuf berganti kepercayaannya, ya, menjadi penyembah Allah Abraham, Yakub, dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Seseorang yang demikian, saudara, di masa lalu, selain orang Yahudi yang percaya kepada Allah Israel, jika ada bangsa lain yang percaya kepada Allah Israel disebut proselit. Ya, itu adalah satu istilah bagi orang asing
yang berganti keyakinan menjadi seorang yang percaya kepada Allah Israel. Cerita Asnat ini juga dibukukan, diceritakan saudara di dalam legenda orang Yahudi. Ya, buku itu disebut memiliki judul Joseph and Asnat. Buku ini menceritakan bagaimana transformasi keyakinan Asnat yang dulunya adalah penyembah berhala menjadi seorang penyembah Allah Abraham. Saudara, kita tidak tahu kebenarannya karena Alkitab tidak berbicara banyak tentang Asnat. Tetapi yang jelas, Yusuf sampai akhir hayatnya, dia sungguh-sungguh menyembah Allah Israel. Ya, ini yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terpenting di dalam kehidupan seorang istri? Amsal 31 ayat 30 firman Tuhan berkata, kemolekan adalah bohong, tetapi kecantikan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, saya tidak tahu apakah ayat 30a ini disetujui oleh para pria, para bapak. Saya yakin tidak. Ya, mereka mungkin berkata kalau tidak molek, tidak cantik juga sia-sia, katanya punya istri hanya boleh satu. Saudara, ayat ini tidak menentang kecantikan tentunya. Tapi ayat ini jika diartikan sesuai dengan bahasa aslinya, memiliki pengertian kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia jika tidak disertai takut akan Tuhan. Artinya, saudara, takut akan Tuhan menjadi satu prioritas, menjadi satu fokus di dalam kehidupan seorang wanita, seorang istri yang terpenting. Tanpa takut akan Tuhan, maka saudara, kemolekan, kecantikan itu menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Ya, saudara sekalian, bagi anak-anak muda belum menikah, bagi orang tua yang sedang berdoa anaknya bisa mendapat pasangan hidup, saudara, yang paling utama doakan supaya pasangan hidup itu takut Tuhan dan rendah hati. Dalam kitab Amsal sudah dikatakan ganjaran takut Tuhan dan rendah hati adalah kekayaan, kehormatan, ya, dan kehidupan untuk selamanya. Jadi kalau saudara cuma cari mantu atau cari pasangan hidup yang kaya, saudara, kalau dia tidak takut Tuhan, bagaimana saudara? Mungkin dia bisa mengkhianati saudara, dia bisa berlaku tidak setia, dia bisa menjadi orang yang kikir juga. Belum tentu kaya itu murah hati, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, ganjaran takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Artinya ada bonus, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan untuk selamanya. Sekarang kita kembali melihat Yusuf, saudara, bagaimana di bagian yang ketiga saya mencatat dia menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Ya, luar biasa sekali, satu kehidupan yang berubah 180 derajat. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau mengubah kehidupan seseorang, semudah saudara dia membalikan tangan. Ya, kalau saudara tadinya betul-betul sepertinya terpuruk di bawah, dengan gampang dia membuka tangan saudara. Semudah itu saudara dia memberkati, meninggikan. Dia merendahkan, dia meninggikan. Saudara, dia menjadikan orang miskin. Dia juga menjadikan orang kaya. Di dalam usia yang sangat belia, 30 tahun. Mengingatkan usia ini juga permulaan Tuhan Yesus melayani saudara di usia 30 tahun. Sebelumnya dia melakukan tanggung jawab sebagai seorang anak sulung dari Yusuf dan Maria. Yusuf sudah meninggal dan dia bertanggung jawab, saudara, dia menjadi tulang punggung di dalam keluarga Maria. Sampai usia 30 tahun adik-adiknya sudah besar dan dia kemudian melayani manusia, melayani bangsa-bangsa, saudara, ya, melayani orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memang secara manusia ada di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu.
Dia mengambil rupa manusia. Dia adalah manusia 100% yang bisa merasakan kelaparan, bisa merasakan ngantuk, bisa merasakan dingin, bisa merasakan sedih, bisa merasakan stres. Yesus bisa bersuka cita juga, bisa saudara. Tetapi yang berbeda dengan manusia biasa, dia tidak dapat berbuat dosa. Karena selain Yesus adalah 100% manusia, dia juga 100% Allah. Itu sebabnya saudara, jika kita tidak memiliki akar yang kuat, iman sungguh-sungguh terhadap Kristus, 100% manusia, dia bisa merasakan, turut serta merasakan penderitaan manusia. Tapi saudara, dia juga 100% Allah. Satu pribadi dengan dua hakikat yang kita bisa lihat ada di dalam Kristus. Kok bisa, saudara? Mengapa tidak? Dia adalah Allah. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengambil rupa sebagai manusia agar dia bisa sungguh-sungguh turut serta merasakan semua penderitaan manusia, baik secara jasmani, baik secara jiwani ketika dia dilukai, ketika dia dikhianati, ketika dia ditinggalkan. Saudara-saudara sekalian, bahkan ada satu penderitaan secara rohani yang tidak dirasakan manusia, yaitu ditinggalkan Allah untuk sementara ketika dia disalibkan. Ketika dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara sekalian, jika kita memahami bagaimana Yesus yang adalah Allah katanya meninggalkan Allah, ya, bagaimana saudara-saudara sekalian lalu kemudian menjadi kosong surga itu? Di sinilah kita memahami seruan itu. Yesus sebagai manusia 100%, dia rasa, saudara, karena harus mereguk tawan murka Allah. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita tetap sungguh berakar dengan kuat kepada iman, ya, berakar kuat memiliki iman kepada Kristus. Dia adalah Allah karena setelah dia mati menanggung dosa manusia, saudara, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Hai maut, di mana sengatmu? Dia mengalahkan kematian. Dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Kuburnya kosong. Ya, 40 hari sudah dia menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, kepada ratusan pasang mata. Setelah itu dia naik ke surga. Dan para malaikat berkata, dia akan datang lagi dengan cara yang sama, seperti dia terangkat ke surga. Semua janji nubuatan tentang Tuhan Yesus, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, kita sudah melihat dan membaca semua itu sudah di dalam Alkitab. Hanya tinggal satu janji lagi, bahwa dia pasti akan datang kembali di atas awan-awan untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya, mempelai Kristus. Baik saudara, kita melihat bagaimana Yusuf mulai melayani 30 tahun. Ada banyak penafsir Alkitab berkata Yusuf ini seperti menggambarkan Kristus. Nah, saudara kalian, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir? Di bagian yang keempat, saya mencatat bagaimana dia bekerja keras. Saudara, walaupun kita sudah menerima janji, diberkati, hidup berkelimpahan, berhasil, tapi Tuhan tidak mau kita meresponi keselamatan ini, meresponi satu janji kehidupan yang berkelimpahan ini dengan bermalas-malasan. Ya, seperti Yusuf, dia diangkat menjadi penguasa, dia memakai cincin meterai Firaun, kekuasaan Mesir, semua ada di tangan Yusuf. Tapi saudara, dia melakukan bagiannya, dia meresponi kekuasaan yang dipercayakannya, saudara, dengan bekerja keras. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Luar biasa, saudara ya, bekerja keras. Bekerja keras bukanlah gambaran hidup dalam kutuk.
Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah bekerja. Bahkan Allah pun bekerja, saudara, tidak bermalas-malasan. Firman Tuhan dengan keras berkata, orang malas jangan makan dah. Nah itu. Bahkan saudara, beberapa hari yang lalu saya juga memperlihatkan bagaimana kita belajar dari semut yang mengumpulkan roti di musim panas, di musim panen, saudara-saudara sekalian, tidak bermalas-malasan, sehingga ketika musim dingin tiba, ada persediaan makanan. Nah, saudara sekalian, bagaimana Yusuf mengelilingi Mesir, dan dia melihat tanah Mesir ini mengeluarkan hasil yang bertumpuk-tumpuk luar biasa di dalam tahun kelimpahan. Dan Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di dalam 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir ini. Dikumpulnya, disimpannya di kota-kota, di sekitar tiap kota. Dia membangun gudang-gudang, ditaruhnya di situ. Demikianlah dikatakan Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, bekerja keras adalah wujud iman kita kepada Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus berkata, saudara, ketika dia sudah menerima anugerah keselamatan yang besar, saudara, dia berkata apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 10. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, lihat saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan. Tapi it's because of grace. Grace is something we get we do not deserve. Kasih karunia adalah pemberian yang sebetulnya kita semua tidak layak menerimanya. Allah lah, inisiatif itu datang dari Allah. Melalui Kristus, dilimpahkannya anugerah. Tetapi dikatakan kasih karunia yang dilimpahkannya tidak dibuatnya sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi kembali, bukannya aku. Ya, Paulus tidak menyombongkan diri, saudara. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Nah, saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Yusuf, dan biarlah kita juga meneladani kehidupan Yusuf dan hamba-hambanya yang tidak menyia-nyiakan kemurahan, kasih karunia Tuhan, peninggian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita responi dengan bekerja keras sungguh-sungguh. Dan di bagian yang kelima saya mencatat bagaimana Tuhan menganugerahkan kebahagiaan di dalam hidup berkeluarga. Selain memiliki istri, Yusuf dikaruniai 2 orang anak laki. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera Imam Dion. Anak yang pertama bernama Manasye. Ya. Ada anak sulungnya ini, dia sebut Manasye. Arti daripada Manasye ditulis di situ, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saudara, rupanya Yusuf juga tidak luput dari manusia biasa ya. Dia pasti kangen sekali dengan ayah yang sangat dicintainya dan mencintai dia. Dan dia juga tidak bisa lupa, saudara, akan kesengsaraan dia selama 13 tahun. Tetapi kelahiran Manasye ini dikatakan sukacitanya melimpah luar biasa, sehingga kesengsaraan yang 13 tahun, rasa rindu yang dia pendam 13 tahun ini seakan-akan pupus, hilang. Karena apa? Karena sukacita mendapatkan anak Manasye. Itu arti nama Manasye, bagus sekali ya. Allah membuat aku lupa sama sekali, katanya, kepada kesukaranku dan juga kepada rumah Bapakku. Allah memberikan penghiburan yang ekstra luar biasa, menggantikan kesukaran
kesesakan yang dialami Yusuf dan kerinduannya yang begitu besar terhadap ayahnya. Anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, Tuhan melimpahkan kebahagiaan dalam kehidupan Yusuf. Tuhan melimpahkan kekuasaan di dalam kehidupan Yusuf. Setelah alami proses yang sedemikian rupa 13 tahun, Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati anak-anaknya, untuk memberkati hamba-hambanya. Siapapun saudara yang hari-hari ini sedang alami proses kehidupan, mari kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita percaya semua ada waktu Tuhan. Kita menjalani proses itu tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita kekuatan yang ekstra. Dia memberikan kepada kita sungguh-sungguh saudara sekalian, rohnya memenuhi hidup kita. Sehingga Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang membuat kita selalu berhasil sekalipun kita sedang alami proses, sedang mengalami saudara sekalian kesengsaraan. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised.
Tuhan Yesus, Kau mendengar doa-doa kami, menteraikan juga setiap kebenaran firman yang kami terima, Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih sedang terus bergumul, Tuhan, di dalam masalah-masalah kehidupannya, Tuhan, baik yang sedang bergumul secara ekonomi, keuangan, pekerjaan, maupun keluarga, hubungan orang tua dengan anak, suami, istri, mertua, menantu, Tuhan Yesus, biar Engkau turun tangan, membawa pemulihan. Turunkan berkat-Mu, Tuhan, berikan anak-anak-Mu, setiap kami, Tuhan, kekuatan melewati proses di dalam kehidupan. Masa yang sulit ini, Tuhan, biar kami terus memegang tangan Tuhan Yesus. Biar penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami mau meresponi dengan bekerja keras, Tuhan, rajin, Tuhan. Buka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang melimpah. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Dari berkat Allah Bapa di surga, berkat yang melimpah. Kasih karunia dari Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin.